Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil nunggu yang lain, kita mulai saja ya, Bapak dan Ibu. Baru ada 3 orang, siapa ya? Ibu Feby, Bu Risa, sama Bu. Eh, untuk pertemuan kali ini, saya coba akan memaparkan sedikit tentang memanfaatkan media PowerPoint sebagai media pembelajaran dalam pembelajaran bahasa, baik eh, bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau bahasa Sunda. Jadi materi untuk kali ini dibarengin sama materi buat bahasa Inggris besok ya. Kebetulan besok tanggal merah karena kita sudah banyak ketinggalan. Ada berapa pertemuan ya kemarin nggak ini? 10, Pak. 10 ya, pertemuan 10 ya. Jadi disatuin aja. Nanti cuman untuk bahan pembuatan media pembelajaran berupa PowerPoint itu sumbernya beda. Untuk hari ini sumbernya dari buku pelajaran bahasa Sunda, untuk besok dari buku pelajaran bahasa Inggris untuk SD. Itu ya. Nah, sekarang karena kita lihat istilahnya sekarang itu di masa pandemi ini lagi tren pembelajaran secara online atau pembelajaran jarak jauh. Di sini saya akan coba sedikit memaparkan atau berbagi tentang bagaimana cara memanfaatkan fitur hyperlink yang ada di aplikasi PowerPoint di Microsoft. Nah, ini contohnya seperti ini. Udah muncul belum share screen yang dari saya? Udah muncul belum ya? Belum, Pak. Belum. Bentar, saya share dulu. Muncul ya? Ya, muncul, Pak. Sekarang kita lihat, ini saya mau istilahnya mau berbagi atau mau berbagi tentang bagaimana cara membuat PowerPoint seperti ini. Kita lihat. Ini saya tampilkan dulu contohnya. Contohnya itu tentang PowerPoint materi virus pada pembelajaran biologi. Kita lihat, kita slideshow. Terus kita apa namanya di ini kan di tampilan PowerPoint ada beberapa tombol yang bisa kita klik. Nah, seperti ini contohnya. Ini ada tombol next, kita klik, kemudian muncullah kalau untuk seperti ini, efek seperti ini, transisi kayak gini Bapak Ibu sudah bisa kan ya? Standar ini mah fitur-fitur standar yang ada di PowerPoint ya, kayak Bu Unik udah biasa kan ya bikin ini, bikin PowerPoint untuk presentasi di mata kuliah yang lain? Atau Bu Risa, Bu Febi? Ya, sudah, Pak. Nah, biasa ya. Untuk transisi seperti tadi kayak pergerakan gambar, pergerakan tulisan itu mah di transisi biasa ya, udah biasa. Nah, yang kali ini saya ingin bagikan atau share sama Bapak dan Ibu tentang ini kegunaan fitur hyperlink. Hyperlink ini bisa seperti ini. Kayak ini kita bikin tombol, ada kita klik misalkan di materi struktur dan virus. Nah, jadi tidak perlu ketika kita mau masuk ke materi struktur dan virus, jadi kita tidak perlu masuk ke slide yang ada tentang materi sejarah penemuan virus. Jadi langsung di skip sejarah penemuan virusnya, langsung ke materi struktur dan virus. Kita lihat seperti ini. Gitu. Langsung masuk ke struktur dan sifat virus tuh muncul. Jadi semua button atau tombol yang ketika kursor kita gerakan
Kalau misalkan di bagian sini, kursor kan ketika digerakkan bentuknya yang tanda panah biasa. Kalau misalkan ke bagian tombol ini, si kursor berubah menjadi tangan. Tuh, ini berarti kalau yang berubah menjadi tangan ini berarti ini bisa diklik icon-icon atau gambar-gambar di sini. Kayak gini misalkan ini misalkan kalau yang diklik yang misalkan yang diklik yang rumah, berarti kita kembali lagi ke halaman awal. Tuh. Misalkan kita mau masuk ke materi reproduksi virus, kita klik ke reproduksi virus. Langsung muncul. Reproduksi virus kan ada dua, ada daur litik, ada daur lisogenik. Misalkan kita pengen lihat daur litik, klik di sini. Muncullah daur litik. Nah, kebetulan di halaman daur litik ini ada button atau tombol yang bisa diklik. Tuh, si button ini terhubung sama suatu video. Nah, kita lihat ya, coba kita klik. Tuh, langsung muncul videonya. Kelihatan nggak videonya? Kelihatan, Pak. Nah, muncul videonya seperti ini. Terus misalkan kita klik tombol yang kembali, kita balik lagi ke halaman sebelumnya. Kalau misalkan kita klik tombol yang gambar rumah, balik lagi ke halaman awal. Misalkan kita pengen klik tombol yang tulisan exit, nah langsung ini si PowerPoint-nya keluar. PowerPoint-nya ke halaman terakhir, bukan keluar, ke halaman terakhir. Nanti di halaman terakhir ini bisa ditulis referensinya apa, yang dimasukinnya apa, terus tuh ditulis oleh misalkan ini sama teman saya nih. Nah, Bapak Ibu bisa klik di sini misalkan created by Feby Aulia atau created by Unik Agastianti atau created by Risa Aulia atau created by Adra Yuda gitu. Kayak gitu-gitu. Nih. Nah, untuk pembelajaran kali ini bahasa Sunda dan bahasa Inggris untuk SD, pembelajaran kali ini dan untuk besok. Nah, materinya tentang ini karena kan sekarang tadi baik lagi masa pandemi ini kan segala sesuatu dikerjakan di rumah, kayak di kantor juga kerja di rumah. Terus sekolah juga sekolah di rumah, atau kita kenal dengan BDR, belajar dari rumah, atau pembelajaran secara online melalui Zoom meeting, melalui Google Meet. Nah, supaya si materi atau media pembelajarannya itu menarik, apalagi siswa SD kan biasanya ketertarikannya itu lebih ke gambar-gambar, animasi, gambar bergerak atau gambar apa gitu. Beda kan kalau misalkan kita presentasi di mata kuliah mah kita selalu menampilkan teks, ya paling ada gambar tapi beberapa teks yang panjang, pengertian, penjelasan, analisis kayak gitu-gitu. Nah, kalau untuk anak atau siswa SD supaya siswa tertarik untuk belajar itu biasanya eh, munculkanlah istilahnya gambar-gambar yang menarik minat atau motivasi si siswa itu supaya dia mau belajar itu. Nah, ini hari ini itu saya mau coba memberikan contoh bagaimana cara membuat supaya PowerPoint yang eh, kita buat memiliki tombol-tombol yang bisa nyambung kemana-mana, misalkan nyambung ke video, nyambung ke slide berikutnya, nyambung kemana, nyambung ke halaman terakhir, nyambung ke halaman awal. Jadi PowerPoint yang lebih interaktif, yang lebih menarik ya ketika ditampilkan kepada siswa, eh, siswa jadi tertarik untuk istilahnya apa sih ngargepkeun, kalau cek bahasa Sunda nama ngargepkeun. Terus bagaimana caranya kita istilahnya harus sebelum mulai membuat PowerPoint kita siapkan dulu bahan-bahannya. Makanya saya di sini coba misalkan saya mau buat PowerPoint tentang cerita rakyat untuk pelajaran bahasa Inggris di SD. Jadi saya buat folder dulu, misalkan pendidikan bahasa Inggris SD, tapi di sini saya buatnya folder bahan. Klik bahan, masukkan di dalamnya ada misalkan ada gambar
ada gambar ucapan terima kasih. Ini nanti saya bakalan rencananya akan disimpan di halaman atau di slide terakhir. Kemudian ada video Sangkuriang, ini nanti disisipkan di tengah-tengah pembelajaran. Ini video Sangkuriang tapi menggunakan bahasa Inggris. Terus ini ada video dokter, misalkan ada materi tentang misalkan kayak game-game di awal itu ya, menebak benda atau menebak kata kerja atau menebak profesi. Kemudian di sini ada gambar rumah. Nah, di sini saya mungkin ini rencananya gambar rumah ini disimpan di bagian halaman depan atau di beranda. Nah, ini bahan-bahan yang nanti Bapak Ibu mau sisipkan ke dalam PowerPoint, usahakan disimpan dalam satu folder seperti ini. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita memanfaatkan hyperlink yang ada di Microsoft PowerPoint itu lebih mudah karena terorganisir di dalam satu folder. Sekarang kalau misalkan Bapak Ibu sudah menyiapkan bahannya dalam satu folder, barulah kita mulai masuk ke PowerPoint. Misalkan kita bikin masuk ke PowerPoint, klik file, bikin new, kemudian dalam keadaan blank presentation atau blank presentasi atau presentasi kosong. Kita hapus dulu ininya. Kita hapus dulu bagian title dan subtitlenya. Ini kan kosong nih, sudah dalam kondisi kosong. Kemudian saya misalkan rencananya ingin bikin 3 slide. Jadi kita copy yang ini, copy 1, 2, 3 slide. Yang halaman pertama untuk halaman beranda, yang halaman kedua untuk isi materi, yang halaman ketiga untuk penutup. Kita kasih halaman beranda. Kita kasih tulisan. Misalkan di sini saya tulis, klik insert untuk memasukkan tulisan. Kemudian klik text box. Nah, simpan di sini. Kita tulis beranda. Hurufnya kita perbesar. Simpan di tengah, kita klik center. Hurufnya ke bawah beranda, misalkan materinya kita kasih warna merah, materi mata pelajarannya bahasa Inggris atau bahasa Sunda ya sekarang, bahasa Inggris tadi kan saya videonya nyiapin bahasa Inggris SD, misalkan kayak gini, kurang lebar, simpan tengah bahasa Inggris SD. Kemudian tadi masukkan gambar yang rumah tadi ya, kita klik insert lagi, insert picture, masukkan gambar rumah yang tadi. Nah, misalkan ini cepat kecil. Ditetapkan untuk slide pertama itu beranda atau halaman awal. Terus kita kasih ada yang ketiga, maaf, kita kasih di sini judul materinya cerita rakyat. Ya. Kita ini tarik ke atas. Ini untuk halaman pertama. Kemudian ini untuk halaman kedua. Halaman kedua kita masukin misalkan insert lagi text box, kita masukin di sini materi atau tulisan materi aja, misalkan 36 materi cerita rakyat. Terus halaman ketiga kita insert lagi penutup kita tulis di center, terus hurufnya diperbesar,
perbesar. Di bawahnya ada ucapan. Kita masukin lagi tadi gambar yang tadi. Masuk ke insert lagi, picture, masuk ke download, insert, terima kasih. Tapi perbesar. Nah, ini kita tetapkan sebagai halaman terakhir. Nah, sekarang ini untuk materi. Nah, materinya saya mau coba masukkan yang tadi. Masukkan yang apa namanya? Video Sangkuriang tadi. Bagaimana caranya? Pertama-tama kita bikin dulu tombol. Caranya klik insert, save. Nah, bebas ini nanti Bapak Ibu mau bentuk tombolnya apakah mau persegi panjang, mau bulat atau mau kotak atau mau segitiga. Nah, kalau saya di sini mau coba dengan bentuk lingkaran. Kita simpan di sini tombolnya. Warnanya kita atur bebas, warnanya bisa milih apapun. Saya coba di sini warnanya warna biru. Kemudian untuk shape efeknya, kita carilah shape efek yang berbentuk tombol kira-kira yang mana. Kita ambil yang preset aja yang ini. Terus kita tambah di sini keterangan, misalkan insert, text box, tombol di sini kita masukkan. Di sini kita tulis misalkan play. Play. Terus dikasih keterangan lagi insert text box, kita ambil lagi di sini di bawah video Sangkuriang. Ini tombolnya sudah jadi, kita bikin seperti ini aja, tombolnya seperti lingkaran. Terus Pak, bagaimana cara masukkan video tadi? Nah, kita klik gambarnya. Pertama, kalau untuk memasukkan video, kita klik gambarnya, klik insert lagi, cari tulisan hyperlink. Nah, ini hyperlink, klik hyperlinknya, kemudian nanti akan muncul di sini ada text box lagi muncul, di sini ada tulisan existing file. Existing file itu yang ada di komputer atau web page. Kita klik. Terus ada place in this document, ada create new document, ada email address atau alamat email. Nah, untuk memasukkan video tadi, kebetulan kita kan sudah bikin dalam satu folder. Jadi makanya kita ketika klik hyperlink, kita klik di bagian existing file or web page. Di sini klik current folder, terus misal atau kita cari di mana tadi simpennya, nama foldernya itu di bahannya. My komputer sebentar. Nah, di contoh media pembelajaran di bahan nih sudah. Oke, ini sudah ada nih. Kan tadi sudah disimpan dalam satu folder. Nah, makanya tadi kenapa saya menyarankan bahan-bahannya disimpan dalam satu folder. Nah, ketika mencari seperti tadi itu lebih gampang kita menemukannya. Nah, kita tadi di sini rencananya ingin memasukkan video Sangkuriang. Kita masuk klik lah di sini. Tadi udah existing file, klik current folder, terus cari foldernya, terus baru masuk ke video Sangkuriang yang sudah saya download dari YouTube. Kita klik di sini. Lalu klik OK. Nah, kita lihat ya. Nah, kenapa ketika posisi seperti ini, Pak, ini mah kenapa tidak muncul tombol seperti gambar tangan kayak tadi? Karena ketika posisi seperti ini, si tombol tadi atau si perintah tadi tidak akan aktif. Bagaimana supaya bisa aktif, Pak? Kita harus klik tombol ini slideshow. Kita klik tombol slideshow, barulah tuh kan di sini kan ketika kita klik materi cerita rakyat nggak ada. Tapi ketika kita klik tombol tadi, button tadi, si kursor yang tadi yang tadinya tanda panah berubah menjadi tangan. Ini kita bisa klik. Nanti di sini kita klik yes. Tuh, muncul videonya. Jadi langsung diarahkan ke video yang sudah tadi kita siapkan. Itu satu, itu cara untuk hyperlink ke suatu video yang sudah kita siapkan. Tuh.
Terus Pak, kan tadi di video yang di PowerPoint yang contoh ada tombol next, ada tombol exit. Gimana caranya? Sekarang kita bikin tombol next terlebih dahulu ya. Tombol next. Nih di bagian materi. Sama seperti tadi, seperti tombol yang kita mau bikin tombol video, kita klik insert, kemudian klik save, carilah bentuk tanda panah. Nah, ini, misalkan ini untuk tombol back. Terus bikin lagi insert, untuk tanda panah, untuk tanda next. Nah, ini di sini kita bikin tanda next. Kita klik dulu gambarnya. Untuk tanda next, misalkan kita atur jadi warna hijau. Untuk tanda back kita atur warna hitam. Untuk tanda next kita ke shape effect lagi, ke preset, misalkan ada tombol ini sama dengan tombol yang tadi. Juga sama, shape effect, preset, klik yang bagian pertama. Nah, ini sudah tombolnya sudah jadi. Nah, ini untuk tombol next, ini untuk tombol back. Bagaimana caranya? Nah, ini berbeda sama yang tadi. Kalau tadi itu dikonekannya ke dalam folder hyperlinknya. Kalau ini dikonekannya ke dokumen yang ini, ke slide sebelumnya bisa jadi, atau ke slide berikutnya, atau bisa slide yang lain yang ada di file Microsoft PowerPoint ini. Misalkan kita ambil contoh yang ini, tombol next, kita klik, sama seperti yang tadi, klik insert, kemudian klik hyperlink. Nah, untuk menyambungkan antara slide yang satu dengan slide yang lain di satu file yang sama itu, kita jangan di existing file, kita kliknya di place in this document. Tuh, di sini nanti muncul ada first slide, ada last slide, ada next slide, ada preview slide, ada slide title nih, mau pilih slide mana. Kan kalau misalkan di slide title ini, kita kan saya tadi di sini bikin 3 slide, berarti di sini yang munculnya 3 slide. Nanti kalau Bapak Ibu bikin 10 slide, berarti di sini munculnya 10 slide. Barangkali nanti suatu saat Bapak Ibu ada yang kelupaan slide yang ketinggalan, belum termasukkan, nah nanti bisa dikonekkan melalui ini. Kita bikin dulu aja contoh yang ini dulu. Contoh yang next. Kalau next berarti kliknya di place in this document, terus next slide di sini, kemudian klik oke. Ini udah aktif berarti nih tombol next-nya. Ini yang back-nya. Sama klik insert, kemudian klik hyperlink, kemudian klik place in this document, klik di preview slide. Oke, berarti sudah aktif nih tombolnya. Kita lihat ya, coba ya. Kita klik preview slideshow. Nah, untuk ketika kita ngeklik tombol ini, berarti kita ke halaman terakhir next. Kalau misalkan kita klik tombol yang hitam, berarti ke halaman awal. Nah, kayak gitu, sudah aktif berarti. Tuh, itu untuk membuat tombol next. Nah, sekarang bagaimana cara membuat tombol yang tadi Pak, misalkan tombol yang misalkan Bu Risa ketinggalan nih, mau memasukkan gambar tentang materi tadi yang gambar dokter tadi, bikinlah satu slide lagi, enter. Misalkan ini gambar dokter. Dokter. Ini apa? Kita copy yang tadi, masukkan insert picture, terus yang gambar dokter ini insert, kita insert di sini. Bu Risa lupa nih, terlewat ingin memasukkan materi tentang gambar dokter ini. Kita klik tadi di bagian slide kedua, nomor materi di bagian materi di slide nomor 2, kita insert lagi tombol, misalkan kita bentuk tombol yang segitiga di sini. Warnanya kita bikin warna kuning. Bahkan di sini kita tulis teksnya, kita tulis gambar dokter, materi tentang gambar dokter. Gambar dokter. Kita klik di sini di gambarnya, kemudian insert,
sama klik lagi hyperlink lagi. Nah, ke bagian place in this document. Terus tadi slide yang berapa yang mau dimasukin disisipkan di materi yang di slide nomor 2, gambar di slide nomor 4. Berarti klik aja slide nomor 4 kayak gini. Sini tinggal klik oke. Sudahlah, jadi nih bisa udah aktif nih si tombol ini, si tombol segitiga ini. Kita lihat ya. Tuh, jadi ketika Bu Risa ingin menyisipkan satu materi tapi nyimpan materi slide-nya di belakang, bisa dikonekkan ke gambar yang nomor ini. Nanti tinggal Bu Risa bikin lagi tombol di sininya untuk back ke halaman beranda kayak gitu. Tuh. Atau ke halaman ke yang materi 2 ini untuk gambar dokter. Terus bagaimana Pak untuk kita mau bikin tombol exit, misalkan di sini di halaman pertama bikin tombol exit nih, klik save. Misalkan tombol exitnya kita bikin kotak, atau tombol keluarnya bikin kotak, warnanya kita bikin warna orange, atau hijau deh, hijau. Terus lagi save, kita kasih tulisan lagi, save, sini exit, jawaban exit. Terus kita klik gambarnya, kemudian sama seperti tadi insert, hyperlink ke tulisan, berarti bagian kalau misalkan posisi terima kasihnya ada di halaman terakhir, boleh diklik last slide. Boleh. Kalau misalkan last slide-nya misalkan tadi ada slide tambahan, berarti kita langsung kliknya di sini aja nih, di slide 3, karena slide 3 ini sebagai halaman penutup. Jadi kita klik OK. Jadi ketika kita lihat ya, ketika kita mengaktifkan tombol ini dan ketika kita klik exit, nah, langsung ke halaman penutup. Terima kasih. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah nanti yang saya sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Bu Risa atau siapa? Bu Febi, Bu Uni, Pak Adra? Atau di sini udah yang pernah belajar hyperlink sebelumnya? Pernah Pak waktu SMA. Nah itu kan, sekarang tinggal diaplikasikan lagi berarti nih. Karena posisi lagi pandemi gini, jadi kita bikin PowerPoint-nya semenarik mungkin. Nanti PowerPoint-nya tentang apa? PowerPoint-nya yang pertama, tugasnya itu yang tentang mata pelajaran bahasa Sunda, yang kedua mata pelajaran bahasa Inggris. Tuh. Kemudian untuk yang pembelajaran tematik, itu nanti pembelajaran tema 1 di kelas 5 SD. Nanti saya share bahan-bahannya untuk dibikin PowerPoint, tapi PowerPoint-nya syaratnya kayak gini. Jadi ada tombol interaktifnya yang connect ke video atau yang connect ke gambar. Kemudian antara slide yang satu dengan slide yang lain saling berhubungan. Ada tombol next-nya, ada tombol exit, ada tombol beranda. Kayak gitu ya, itu syaratnya. Nanti bahan-bahannya saya share di grup. Yang bahasa Sunda di grup bahasa Sunda, yang bahasa Inggris di share di grup bahasa Inggris, yang pembelajaran tematik di pembelajaran tematik. Terus nanti Bapak Ibu sekreatif mungkin bikinnya, bebas jumlah slide-nya mah, tapi minimal 3, kayak gini, minimal 3. Atau kalau misalkan mau dibikin satu buku nggak apa-apa. Itu mah kalau misalkan dibikinnya satu buku langsung A sama saya nilainya. Atau misalkan mau dibikin per bab, nggak apa-apa, satu bab aja. Atau mau dibikin satu chapter aja, nggak apa-apa. Yang penting ada mewakili, tapi sebagus mungkin di desainnya. Ini nanti saya kasih waktu 3 pertemuan, berarti sampai pertemuan ke-13. Di pertemuan 13 kita kumpulkan, nanti pertemuan 14 kita preview bagaimana hasilnya. Nanti karena kita kan nggak tahu nih sampai kapan istilahnya mah pandemi ini beresnya. Mau nggak mau lah sampai 2 tahun 3 tahun ke depan mah masih pasti sepertinya baru bisa terkendali ini sama pemerintah. Kan yang namanya virus coronanya mah nggak bakal hilang. Cuma bagaimana pemerintah mengendalikan si virus corona ini supaya tidak menjadi penyakit yang menular atau menjadi penyakit yang mematikan kayak sekarang. Nah,
Otomatis kan guru itu dituntut sekreatif mungkin untuk membuat media pembelajaran. Nah, salah satunya saya ingin sharing atau ingin berbagi tentang cara memanfaatkan fitur hyperlink di PowerPoint. Karena apa? Karena kan kalau di SD itu siswa itu lebih tertarik ke melihat gambar-gambar, animasi, bergerak gitu. Kalau misalkan melihat teks pasti anaknya cepat bosen kayak gitu. Nah, kayak gitu ada yang ditanyakan dulu nggak? Kalau enggak, mungkin pertemuan Cukup, Pak. Kalau cukup sekarang teh pertemuan keberapa, Pak? 11 berarti ya. Kemarin kan yang 10 Iya, ya. 11 UTS 11 berarti. 11, 12, 13, 14 berarti lah pertemuan 14 nanti dikumpulkan pada tanggal berapa? 11 Agustus berarti. 3 minggu tuh. 3 bahasa Inggris, bahasa Sunda sama pembelajaran tematik. Cuma 3 slide juga nggak apa-apa sih, yang penting bagus atau mencakup eh, materinya masuk semua. Tapi lebih bagus itu misalkan 1 bab, karena mau nggak mau juga nanti insya Allah bermanfaat ketika Bu Risa, Bu Febi, Pak Adra, Bu Uni mulai ngajar di sekolah, nanti bisa dimanfaatkan untuk melakukan pembelajaran secara online kepada siswanya. Mungkin itu aja. Bu Febi ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nggak ada. Bu Pak Adra ada yang mau tanyain? Cukup, Pak. Nah, cukup. Bu Nik ada yang mau tanyain? Udah cukup sepertinya mungkin ya. Karena udah berapa ini, setengah jam lebih ya, 25 menit. Sisanya mungkin nanti untuk pengerjaan tugas sedikit-sedikit. Dan nanti bahan-bahannya nanti saya coba share di ini ya, coba share di grup WhatsApp. Bapak Ibu hatur nuhun, mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Pertemuan kali mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Pertemuan kali ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak Ibu.